Anda membaca cerita atau mungkin menonton film tentang kisah cinta yang tragis, di mana sebelumnya kisah itu begitu romantis sampai salah satu dari pasangan itu, entah pihak lelaki atau perempuannya, berkhianat. Tentu rasanya akan sangat menyakitkan dan sangat disayangkan sekali. Pada bacaan yang akan kita dengar esok hari, kita akan mendengarkan kisah serupa di mana kisah romantis Allah dengan manusia yang sebelumnya sangat romantis malah berakhir tragis. Mungkinkah tanpa kita sadar, kita pun sedang memainkan peran sebagai pihak yang berkhianat dalam kisah cinta itu? Nah, dalam bacaan pertama esok hari, kita akan mendengar betapa sakitnya hati Allah akan perilaku bangsa Israel. Ia mengingat betapa indahnya ketika umat Israel juga mencintainya ketika di padang gurun dan mengikutinya. Semua berubah ketika mereka semua sampai di tanah terjanji, yaitu tanahnya Allah. Tanah yang dijanjikan itu malah dijadikan kotor dan mereka berbalik dari Allah. Mereka yang bertugas seharusnya menjaga relasi umat Israel dengan Allah, para imam dan para nabi, malah berbalik dan melakukan yang berlawanan dengan Allah. Inilah ironi hidup kita. Saat di padang gurun, yaitu masa sulit, kita begitu bergantung padanya, namun saat tiba di tanah terjanji, yaitu saat kita mendapatkan kenyamanan, kita merasa tidak lagi membutuhkannya. Nah, pada bacaan Injil esok hari, sebagai akibat dari itu semua, Yesus melakukan pembedaan antara para muridnya dengan yang bukan. Ia menyampaikan kepada yang bukan muridnya dengan perumpamaan. Ini bukan dalam rangka Tuhan Yesus enggan menyelamatkan yang tidak termasuk muridnya, tetapi keprihatinan Tuhan Yesus karena semua itu sudah melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, mendengar yang diajarkan, tetapi tetap saja tidak memahami apa yang diinginkan Tuhan Yesus. Ini bukan semata-mata karena tidak mampu memahami, tetapi karena mereka sudah mengeraskan hati, supaya ketika melihat dan mendengarkan Tuhan Yesus, mereka tidak berbalik kepada Allah, agar dapat Tuhan Yesus sembuhkan, melainkan ingin menolak itu. Kehadiran Tuhan Yesus dan seluruh karya hidupnya adalah wujud kasih Allah yang sangat besar dan ingin agar semua manusia itu selamat. Saya percaya bahwa Anda pasti mengingat betapa spesialnya manusia bagi Allah, bahkan dari penciptaan manusia yang berbeda dari yang lain. Ketika manusia jatuh dan tidak mampu untuk kembali padanya, Allah yang datang melalui pewahyuan para nabi hingga puncaknya ada dalam Sang Sabda yang menjadi daging, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudari-saudara terkasih, iman kita bukan sekadar pemahaman ajaran atau juga mengerti tentang teologi atau semua aturan-aturan agama, melainkan kualitas hubungan kita dengan Allah. Namun mari kita jujur, mungkinkah kita pun sedang mengkhianati kasih-Nya tanpa kita sadari? Kadangkala atas nama cinta kepada Allah, kita terjebak dalam sikap menghakimi orang lain dengan dalih menegur agar kembali. Padahal yang terjadi hanyalah penghakiman yang justru membuat orang lain semakin jauh dari Allah. Kita merasa sedang melindungi umat atau komunitas dengan mengusir mereka yang dianggap berdosa, lupa bahwa justru untuk itulah Yesus datang, yaitu untuk mencari yang hilang. Jangan-jangan kita justru mengeraskan hati karena merasa apa yang kita lakukan sudah benar secara aturan, padahal tindakan itu justru menyakiti hati Allah. Kita sibuk membuat syarat-syarat rumit bagi orang lain untuk kembali kepadanya, padahal Allah sendiri sedang merentangkan tangannya untuk merangkul semua. Inilah pengkhianatan yang paling halus, yaitu ketika kita mengatasnamakan Allah untuk menghalangi sesama mengalami kasih Allah. Itulah pesan kerinduan Allah yang disampaikan Tuhan Yesus Kristus dalam bacaan Injil esok hari. Jika Allah begitu rindu agar semua yang dicintainya selamat, mengapa kita yang juga berdosa justru menjadi tembok yang menjauhkan sesama dari pelukannya?